Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide kali ini adalah tentang praktikum SPSS menggunakan uji Mann-Whitney, termasuk ke dalam analisis non-parametrik. Uji Mann-Whitney ditemukan oleh Henry Berthold Mann dan D.R. Whitney tahun 1947, berarti 2 orang. Dan juga termasuk ke dalam uji 2 sampel independen, artinya tidak berhubungan alias mandiri. Dan juga digunakan untuk membandingkan distribusi variabel antara 2 sampel grup yang tidak berhubungan, ya. Nah, apakah yang diketahui, apakah yang diuji perbedaannya, yaitu adalah median atau bisa juga rata-rata, ya, antara 2 kelompok sampel bebas jika skala datanya ordinal atau bisa juga scale. Scale kan merupakan angka yang sebenarnya, bisa menggunakan uji Mann-Whitney kalau tidak terdistribusi normal atau variannya tidak seragam. Nah, ada lagi alternatifnya untuk uji Mann-Whitney ini. Untuk yang analisis parametrik, alternatifnya adalah uji T 2 sampel independen atau independent sample t-test. Kelebihan dari uji ini enaknya adalah tidak perlu menggunakan 2 buah kelompok yang jumlahnya sama. Jadi jumlahnya tidak sama antara N1 dan N2 tidak apa-apa. Contoh, nah, misalkan nih, saya punya dataset lagi mengenai rancangan interface aplikasi dari diet yang kita coba untuk buat. Ceritanya sudah dibuat dan ingin diuji bagaimana interface keduanya. Kira-kira beda nggak ya antara interface 1 dan 2? Kira-kira mana yang lebih disukai atau lebih diminati? Masing-masing berjumlah 25 responden. Kemudian seluruh sampel diteliti berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan proses entry data dalam satuan detik. Kan secara logika kalau semakin cepat berarti kan semakin efisien. Kita ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata waktu entry data antara 2 jenis sampel tersebut menggunakan uji Mann-Whitney. Hipotesis penelitian kita H0-nya yaitu tidak ada perbedaan waktu entry rata-rata yang nyata antara 2 jenis interface berdasarkan nilai median atau mean. Nah, sedangkan H1-nya ada perbedaan waktu entry data yang nyata antara kedua jenis interface berdasarkan nilai median atau mean. Jadi, misalkan H1 diterima, berarti ada perbedaan waktu yang signifikan antara interface 1 dan 2, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, dan biasanya responden akan memilih yang cepat karena efisien. Di sini untuk variabel view-nya ada 2 buah variabel, yaitu interface untuk memberi simbol interface 1 dikasih angka 1, interface 2 dikasih angka 2. Dan juga ada variabel waktu di mana variabel tersebut adalah scale, sedangkan yang interface adalah nominal. Ini adalah datasetnya. Silahkan di copy paste pertama ke Excel dulu, baru ke SPSS, karena kalau langsung ke SPSS dari PowerPoint itu tidak bisa, tidak kompatibel, ya. Ini adalah interface 1. Jadi cara penulisannya adalah interface, di situ angka 1 sampai 25, dan di sebelah kanannya ada waktunya, ya, ditulis berdasarkan angka-angkanya. Setelah itu dilanjutkan dari nomor 26 sampai 50 itu interface 2. Jadi 2 sampai 25 kali, dan sebelah kanannya adalah waktu entry datanya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk melihat bagaimana distribusi kedua data tersebut dengan membuat histogram, ya. Kita pakai cara lain membuat histogramnya, tidak pakai waktu itu kan kita sudah pernah analyze deskriptif statistik, lalu
frequencies, tapi sekarang kita menggunakan graph ya. Klik menu graph, legacy dialog, lalu histogram, variabel waktu ke kotak variabel, interface ke rows. Jadi kayak sumbu X, sumbu Y seperti itu ya. Lalu display normal curve untuk menampilkan grafik kurva normalnya. Lalu klik atau centang next variables. Tekan OK. Lihat outputnya akan berupa seperti ini. Bisa terlihat di sini bahwa distribusinya agak berbeda ya. Kalau untuk interface pertama, distribusinya ada di bagian kanan. Sedangkan di interface kedua, distribusinya itu ada di sebelah kiri. Jadi rentang datanya juga berbeda. Untuk yang interface kedua itu disinyalir lebih cepat dibandingkan dengan yang interface pertama. Oke, next. Nah, bisa dilihat juga kemiringan dan lebarnya tidak sama ya. Lalu puncak tertingginya juga. Nah, di sini berkisar di angka 8. Ini antara 8 sampai 9, hampir mirip. Ternyata puncaknya hampir sama, tidak terdapat perbedaan median yang berarti ya. Karena kita pengen mencari perbedaan, pengennya mencari yang lebih berarti. Oleh karena itu kita mencoba dari sisi lainnya dari median, yaitu mencari dari sisi min. Nah, seperti biasa, pertama kita make sure dulu bagaimana normalitas dan homogenitas dari data kita dengan uji normalitas dan homogenitas. Berikut adalah hipotesisnya ya. Untuk normalitas H0 tidak ada perbedaan yang nyata antara distribusi data penelitian dengan distribusi normal, artinya data terdistribusi normal, H1 kebalikannya, tidak terdistribusi normal. Homogenitas juga seperti itu, H0 variannya sama, untuk H0-nya, H1 varian tidak sama. Nah, diulang lagi untuk uji homogenitas dan normalitas. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Ya, diikuti saja sampai mendapat output. Kita lihat di sini ada Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Data kita kan 25 berbanding 25 ya. Jadi merupakan jumlah data yang tergolong kecil. Jadi gunakan yang Shapiro-Wilk. Di sini sig atau p-value-nya adalah 0,043. Bandingkan dengan alfa 0,05. Berarti kita tidak bisa menerima H0. Kita bisanya adalah menolak H0. Berarti data tidak terdistribusi normal. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini adalah uji non-parametrik. Berarti kita masih bisa menggunakan uji Mann-Whitney. Ya, malah jika distribusinya normal kita tidak tepat menggunakan Mann-Whitney, lebih baik menggunakan independent sample t-test. Ini untuk uji homogenitasnya. Based on mean kita lihat ternyata sig-nya adalah 0,358. Kalau ini lebih besar daripada 0,05, berarti masih homogen karena terima H0. Oke. Untuk uji Mann-Whitney, perintahnya adalah analyze, non-parametric test, legacy dialog, to independent sample test. Ya, untuk waktu ke kolom variabel, ke kolom test variable list, sedangkan yang interface ke kolom grouping variable ya, karena kita akan menggroup waktu tadi menjadi interface 1 dan interface 2. Klik define groups. Nah, ini harus di-define nih. Pakai angka saja. Ketik angka 1 pada grup 1 untuk interface 1. Lalu ketik angka 2 pada grup 2 untuk interface 2. Continue, jangan lupa test type-nya pilih Mann-Whitney U. Lalu OK. Nah, kita lihat di sini ada ranks ya, tabel ranks. Pada kelompok 1 atau kelompok A, rata-rata peringkatnya adalah
37,90 lebih tinggi dari kelompok B 13,10 berdasarkan rentang datanya. Apakah perbedaan ini bermakna secara statistik atau hanya kebetulan? Itu yang ingin kita buktikan. Oke. Untuk sum of ranks artinya adalah jumlah dari peringkat. Seperti yang sudah kita pelajari di teori ya, ada Rx dan Ry. Di situ juga merupakan jumlah peringkat.